mempunyai kondisi seperti ini yang baik, bisnis Anda nanti punya Anda, penghasilan Anda bisa lebih dari 1 M per bulan dalam bisnis ini. Bisa lebih dari 1 miliar per bulan. Ini bisnis yang saya lakukan ini, apa yang terjadi dalam diri saya bisa syukuri, tapi apa yang saya capai belum ada apa-apanya dari potensi yang ada dalam bisnis ini. Bisnis ini lebih besar dari apa yang Anda pikirkan, bahkan dari apa yang saya pikirkan. Setelah saya merenung-renung di rumah, setelah saya kaji-kaji, evaluasi, ternyata bisnis ini punya prospek yang sangat luar biasa saya bilang. Di bisnis ini coba Anda pikirkan, yang Anda korbankan dalam bisnis bukan dalam bentuk uang yang besar. Pikiran itu bukan waktu yang harus berlarut-larut pagi siang sore malam, tidak. Tapi yang perlu Anda pikirkan setiap hari, berpikirlah bagaimana Anda mengembangkan tim Anda ini. Ya, bagaimana kita mengembangkan tim kita ini? Jangan biarkan sedapat mungkin sponsor atau apa kita yang mengendalikan bisnis kita, tapi kita mengendalikan. Kalau setiap orang di ruangan ini kalau sudah bisa mengendalikan bisnis sendiri, tidak ada tempat untuk gagal dalam bisnis ini. Tidak ada tempat untuk gagal dalam bisnis ini. Tapi kalau seandainya bisnis kita tidak bisa kita kendalikan, kalau dikendalikan oleh sponsor kita, dikendalikan oleh apa kita, apa yang terjadi menurut Anda jika sponsor Anda itu katakan, maaf ya, kita katakan meninggal? Berarti meninggalkan juga bisnis Anda? Ya. Iya, kalau seandainya bisnis itu tergantung dari sponsor Anda. Kalau bisnis Anda tergantung dengan upline Anda, bagaimana kalau seandainya upline Anda tidak ada? Apa yang terjadi? Berarti bisa hancur kan? Betul nggak secara logika? Coba pikirkan itu, betul nggak? Gak ada apa yang tidak ada lagi sponsor. Kenapa? Karena selama ini mungkin tergantung bisnis dan sponsor dan apa-nya. Habis bisnisnya. Ingat, ini multi level marketing. Banyak sekali orang yang gagal dalam bisnis, gagal buatan namanya. Gagal buatan itu apa? Gagal yang dibuat oleh dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia terlalu mengandalkan daripada sponsor atau apa yang untuk bekerja, atau dia lebih mengandalkan untuk downline sendiri untuk bekerja. Sehingga apa akhirnya terjadi? Jika downline ini tidak lagi bersemangat, makanya bisnisnya juga hancur. Itu yang terjadi multi level Indonesia warnanya baru. Makanya saya perhatikan orang-orang di seminar, dalam training, saya perhatikan betapa saya perhatikan dari matanya itu saya lihat mereka itu tidak menyadari bahwa ini bisnis dia sendiri, tidak menyadari hal itu, bahwa bisnis ini adalah bisnis dia sendiri, bahwa bisnis tergantung di tangan dia lebih besar. Keberhasilan Anda lebih ditentukan oleh bagaimana Anda, bukan bagaimana sponsor, bukan bagaimana upline, bukan bagaimana downline, tapi bagaimana diri Anda. Jadi semakin lama Anda mengambil pengetahuan dalam bisnis ini, maka semakin lama Anda berhasil dalam bisnis ini. Semakin lama Anda untuk mengetahui beberapa selalu dalam bisnis ini, makin lama Anda berhasil. Kenapa? Karena bisnis ini akan ditentukan nanti oleh 4 hal. Ini dia 4 hal ini yang tidak bisa berpisah satu sama lain. Yang pertama sekali, Anda di dalam bisnis ini ya tidak akan mungkin hebat kalau Anda tidak mempunyai peringkat yang baik. Anda tidak mungkin berhasil dalam bisnis memperlakukan itu kalau Anda sendiri tidak punya peringkat yang baik. Dan Anda dalam bisnis ini ya tidak mungkin dianggap berhasil dalam bisnis ini meskipun Anda punya peringkat yang baik, tetapi tidak diikuti oleh bonus yang baik, katakan seperti itu, atau penghasilan yang baik, belum berhasil. Orang baru dikatakan sukses dalam MLM itu dia punya peringkat yang baik, diikuti oleh penghasilan yang baik. Bisa dimengerti ini? Oke. Nah, nantinya peringkatnya baik, penghasilannya baik, harus diikuti dengan ilmu, pengetahuan yang baik.
baik, penghasilannya baik, tapi kalau ilmu penguasaan terhadap tim player itu atau bagaimana memimpin grup itu tidak baik, itu juga tidak akan baik. Karena image-nya, karena posturnya akan jatuh di depan tim. Sudah? Bisa dimengerti apa yang saya katakan ini? Bisa? Bisa ya? Antara peringkat dengan penghasilan dengan ilmu pengetahuan itu, ya, ilmu pengetahuannya, ya. Kemudian lagi hal yang keempat yang harus berimbang di masa yang akan datang adalah sikap dan kepribadian. Sikap dan kepribadian. Pernah nggak kita melihat, ya, di dalam bisnis telepon, mari kita evaluasi. Ada orang punya peringkat tinggi, tetapi bonusnya kecil. Itu ada dalam telepon. Banyak sekali itu. Banyak sekali itu. Ya, terutama terus terang aja saya katakan kepada Anda, bukan berarti saya mau mempromosikan aku, tidak. Di luar narko ini banyak sekali orang yang punya peringkat tinggi di luar bisnis narko ini, tapi dia nggak punya uangnya. Dia punya gaya yang hebat, punya penampilan yang hebat, tapi uangnya nggak ada. Ya, tapi uangnya nggak ada. Nah, tetapi kalau yang kita inginkan adalah peringkatnya bagus, tapi hasilnya juga bagus. Berikut dia harus punya ilmu sebagai seorang leader. Sudah? Meskipun dia punya peringkat bagus, punya penghasilan bagus, punya ilmu yang bagus, tetapi sikap dan kepribadiannya tidak bagus, dia belum berhasil. Dia belum berhasil. Ingat sekali itu. Ingat sekali itu. Anda, Bapak dan Ibu, kita masuk ke dalam bisnis ini bukan merubah penghasilan. Barangkali ini sedikit agak tinggi nih bahasanya. Bapak Ibu, kita masuk ke dalam semua naku ini bukan untuk merubah penghasilan belaka. Kita masuk ke dalam bisnis ini merubah kehidupan kita lebih menyeluruh. Bukan bagian-bagian tertentu. Bukan hanya secara uangnya. Kita masuk dalam bisnis ini adalah proses untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik. Manusia yang lebih baik, manusia yang lebih sukses. Pengertian manusia yang sukses itu menurut Bapak Ibu apa? Apakah hanya soal penghasilan? Apakah masalah uang saja orang dikatakan sukses? Ya. Tidak kan? Betul kan? Orang banyak uang banyak di luar sana. Tapi apa akhirnya terjadi di malam kami sempat tadi malam diskusi uang banyak tapi hidup di penjara, mau nggak? Saya pikirkan itu. Punya uang banyak tetapi kehidupannya di penjara. Ibu pernah nggak lihat orang seperti itu? Dia punya uang banyak tapi dia penjara. Ada, tapi orang nggak boleh kasih tahu ya. Yuk kita aja dulu yang lain. Tahu nggak? Ada? Anda melihat orang-orang seperti itu? Banyak sekali orang seperti itu. Kehidupan ini bukan hanya sekedar mencari uang. Kalau hanya sekedar mencari uang, kita sudah sangat keliru sekali hidup. Tujuan kita hidup itu bukan menjadi orang yang kaya dengan uang, bukan. Tapi menjadi manusia yang bijak. Tapi salah satu, ya, bagian dari